Lo jadi guide ya. Ada Pak Presiden Jokowi waktu itu, terus ada pemimpin-pemimpin negara lain. Itu pertama kali? Itu first time karena mungkin Indonesia pertama kali juga nge-host event wah G20 dan G20 waktu itu ya? kenapa kita nggak reflect kembali bahwa sebenarnya sumber dari permasalahan ini adalah siapapun itu yang melakukan pelecehan gitu loh. We are the people who can make that magic happen. Aduh. Atri nggak lu? Sampai belaga jatuh begitu. Iya. Lagi kemari mulu sih. Jadi di push banget gitu Inggris ya kemari. Seputar sahabat. Putu Ayu Saraswati. Emang kita kaget gitu konsepnya. Tadi udah gue bilangin. Ikut-ikutan nih. Iya. Tadi udah gue pesenin, Bang jangan ngagetin ntar Mbak Ayu kaget. Bener. Bisa dikagetin tuh. Temen gua Mang, kenalin. Si paling temen tuh. Iya. Bisa aja. Temen gua. Ayo. Bener. Dia dulu kuliahnya kedokteran. Pengusaha juga. Kita kuliah bareng. Kayaknya sih gitu. Kita belum briefing ya soal pertemanan ini ya rupanya ya. Gitu. Dia pengusaha juga, terus Putri Indonesia juga. Ya kan? Sekarang terakhir gue sempet lihat lu terakhir apa sih? Duta UNFPA, betul ya? Betul. Gitu. Kemarin sempet ngasih training juga apa sih? Ikutlah di acara trainingnya teman-teman Mitra Grab gitu ya, tentang kekerasan seksual gitu-gitu ya. Betul. Gitu. Kenalin Mang. Nah yuk. Gitu Mang. Tapi saya belum kembali loh. Namanya doang dia Komang. Komang tapi Komangap. Iya. Itu aja singkatan. Iya. Terakhir yang gue tahu lu kuliah kedokteran kan ya? Iya. Putri Indonesia jadinya ya, nggak jadi dokter. Betul. Banyak loh. Lulus kan? Udah lulus tapi kan? Lulus sudah sarjana kedokteran. Tapi nggak lanjut jadi dokter. Belum lanjut jadi dokter. Oh, belum lanjut jadi dokter. Tengah-tengah setelah lulus dapat kesempatan di Putri Indonesia, pindah ke Jakarta, COVID, terus keterusan sampai sekarang. Jadi actually kerja bareng sama UNFPA itu lumayan nyerempet lah, banyak ilmu pas kita kuliah dulu yang kepake. Kelihatan seumuran kan ya? Kelihatan seumuran kan ya? Ada gitu Tapi dosen kan tapi. Waktu itu kebetulan abang-abang kantin. Di kampus bareng, cuman aku abang-abang kantin. Begitu. Ngebon martabak sama. Iya, gitu. Putri Indonesia, Mang. Nah, Putri Indonesia sama Miss Indonesia beda? Apa sama? Beda. Oh, iya, apa sih bedanya? Beda ya? Beda bahasa, enggak. Bahasa Inggris yang satu bahasa iya benar lagi Putri. yang satu Miss sama Putri. Gak salah juga Bang. Tapi emang beneran beda ya Pak? Beda. Kita beda organisasi. Oh. Jadi kalau bahasanya kan beauty pageant gitu. Nah beauty pageant ini yang ada yang jatuh. Sorry. Aman. Mikrofon pelunas hutang. Oh iya. Pelunas hutang katanya. Saya tahu itu. Iya. Suaranya aman kan? Aman kan ya? Aman. Ya jadi Putri, ada Putri Indonesia, ada Miss Indonesia, terus juga ada Miss Grand Indonesia. Jadi yang menyelenggarakan kompetisi beauty pageants ini banyak. Tapi sebenarnya pada dasarnya visi dan misinya aku yakin sama sih, sama-sama mau membawa women empowerment atau pemberdayaan perempuan. Jadi menjadikan wanita-wanita yang berdaya itu sebagai sosok inspirasional. Oh iya, makanya lu jadi duta UNFPA itu ya. Salah satunya. Aku kebetulan duta UNFPA setelah menjadi Putri Indonesia. Jadi udah expired. Oke, ya. Lengser tahun 2002. Lengser. Iya. Full sudah dethrone. Bukan dethrone, lengser. Ya. Nah, tapi Putri Indonesia tuh ngapain sih sebenarnya? Maksudnya kok bisa sih dari lu ikut Putri Indonesia gitu maksudnya? Jadi sebenarnya emang passion atau gimana sih? Backgroundnya tuh banyak banget. Siapapun bisa jadi Putri Indonesia dari background apapun. Sebenarnya dokter tuh banyak banget. Tiap tahun tuh pasti kayak ada seenggaknya mungkin sekitar kayak 5 peserta, 5 finalis gitu yang backgroundnya entah sarjana kedokteran atau udah praktis sebagai dokter. Kalau ditanya tugas Putri Indonesia itu apa? Banyak ya, karena kita tuh kerja dekat banget sama pemerintah, sama kementerian-kementerian, berbagai macam kementerian. Nah, di situ
menjadi menarik karena kita tugas sebagai Putri Indonesia bener-bener nggak tahu nih besok tuh apa gitu. Jadi ada satu hari kita tuh bisa traveling kayak dari satu daerah lain, pagi bangun di mana, malam terbang kemana, sore besoknya ada di mana lagi. Aku tuh pernah pagi subuh itu aku show di Jember membawakan kostum komodo gitu. Jadi aku kayak pagi-pagi hari ini ngapain ya? Aku besok jadi komodo. Gitu. Terus besoknya lagi udah kerja sama Kementerian Lingkungan dan Kehutanan misalnya. Terus besoknya lagi kita ada fashion show. So it's always kayak selalu kegiatan yang berbeda-beda tiap harinya. Dan jadi harus kayak belajar sesuatu yang baru setiap hari. Ketemu orang baru terus-terusan. Ya sama kayak podcast kayak gini kan. Tiap hari tuh ketemu beda-beda, isunya beda-beda. Akhirnya belajar lagi ya menarik sih. Tapi emang sebelum ikut Putri Indonesia sempet kayak gue mau ikut sih nih. Belum. Terus? Jadi waktu itu pindah ke Jakarta karena selesai sarjana kedokteran. Terus mau mencoba hal lain nih sebelum lanjut koas waktu itu. Jadi aku pikir karena koas itu kan lama dan pasti capek mungkin sebagai petugas kantin. Iya. Sebagai petugas kantin. Iya lagi aja gitu. Set. Iya. Paham dong. Capek gitu. Nah, aku mikir sebelum aku invest my time gitu and energy, aku harus yakin dulu nih aku mau apa dengan hidup aku sebelum nantinya kalau aku terjun sebagai koas tapi hati aku nggak di sana, pikiran aku nggak di sana, nggak ada kesadaran misalnya, it will be very stressful. Jadi aku pindah ke Jakarta, aku minta izin orang tua, nggak dapet izin tapi aku maksa. Dapat izin. Pindah ke Jakarta mau ngapain? Tadinya mau intern di salah satu perusahaan. Jadi coba beberapa kerjaan terus kayak gini ya rasanya nyari uang gitu, gini ya. Gitu. Iya, jadi tahu apa sih pekerjaan sebagai dokter karena keluarga aku dokter semua. Jadi aku tuh nggak tahu kayak orang tuh ngapain sih selain jadi dokter. Aku pengen tahu gimana sih rasanya bekerja mencari uang sendiri nggak sebagai dokter gitu. Padahal ada aku loh petugas kantin, bisa ditanya. Gimana sih rasanya jadi petugas kantin? Lagi aja. Iya. Tapi kan, Iya. kan pengen merasakan gemerlap dunia di kota Iya. Jakarta. Jadi cobain hal-hal baru, terus akhirnya dapat kesempatan dihubungi saat itu. Ada lagi opening pemilihan Putri Indonesia, siapa tahu berminat mumpung lagi dikasih tahu sama waktu itu ada salah satu tim Yayasan Putri Indonesia. Jadi memang Putri Indonesia tuh tiap tahun open audition dan mereka juga kayak biasanya kalau ada kenalan atau ada rekomendasi mereka bakal kayak reach out, mau nggak coba gitu. Nah waktu itu aku di reach out sama salah satu teman aku, mau coba aja siapa tahu. Dan aku tuh ngirim. Udah ditandain, ini istilahnya udah ditandain gitu kan ya? Bukan. Bisa nih jadi Putri Indonesia nih. Gitu. Iya. Tapi kayaknya ya mungkin dilihat-lihat ada. Bisa nih gitu ya? Bisa nih mungkin. Untuk menyuarakan hal-hal penting nih gitu ya? Jadinya coba, terus aku daftar tuh di hari pendaftaran terakhir. Sore persis sebelum tutup mikir, maju mundur, bener-bener nggak ada kepikiran mau ikut Putri Indonesia, tapi ternyata ya alhamdulillah jodoh. Pandemi 2,5 tahun jadi Putri Indonesia yang menjabat paling lama. Karena pandemi pilihan kan nggak ada, belum ada lanjutannya gitu ya, belum ada yang ngurusin. 2,5 tahun itu mahkota sampai jamuran, lama banget. Ya bobo mahkota gitu ya? Iya dong, mahkota selempang. Jadi 2,5 tahun lalu kalau kita udah podcast, aku kesini pakai crown. Oh iya benar. Ya. Dan ada atribut satu lagi tuh kemarin, masker. Bener kan? Jadi kan COVID. Kan gue lihat juga Bang kemarin di Instagram. Iya. Pakai masker terus jadi kan. Jadi kayak makeup mata aja bawah udah nggak usah pakai lipstick. Dibuka mah caur gitu ya. Ya enggak caur. Hemat foundation. Nah itu masih hemat. Kan lagi COVID Bang. Iya. Susah nggak sih prosesnya waktu itu Putri Indonesia? Lumayan. Karena persiapannya ternyata banyak banget kan. Karena saat kita ikut Putri Indonesia,
kita nggak hanya merepresentasikan diri kita sendiri. Sash yang dipakai nanti di panggung pemilihan itu kan sash Bali, bukan sash Ayu gitu atau sash Putu gitu. Bukan sash Komang ya kan. Jadi benar-benar harus bisa merepresentasikan Bali itu apa. Terus kita ada kegiatan-kegiatan budaya, bisa ngasih lihat budaya Bali seperti apa, traditional costumes Bali seperti apa, dan mempersiapkan yang menurut aku paling penting, setiap Putri Indonesia itu harus membawa at least seenggaknya satu advokasi yang memang mereka intinya what kind of change do you wanna see in this world, perubahan macam apa yang ingin kamu bawa gitu. Nah waktu itu aku bawa tentang women empowerment atau pemberdayaan perempuan dan tentang lansia juga. Dan waktu itu aku juga raise issues tentang stray animals atau binatang yang terlantar gitu. Nah itu persiapannya panjang, gimana caranya mau mempresentasikan advokasi kita, dan setelah menang mau diapain nih advokasi ini gitu. Soalnya kan harus riset juga Bang, belajar lagi, ngulik lagi ya akhirnya lagi kan. persiapan karantina itu hampir beberapa minggu ya. Itu karantina, pembekalan, kita ada traveling juga sama Yayasan Putri Indonesia. Itu cukup lama dan persiapannya nggak kayak kita hidup sehari-hari lah. Karantina kan kita kan sambil lomba kan, sambil belajar ya. Jam belajarnya tuh ya enak gitu. Tapi yang ribet kan pagi-pagi kita latihan catwalk bisa sampai jam 12, jam 1 pagi. Itu latihannya dari Yayasan Putri Indonesia berarti? Kita latihan catwalk itu kan untuk grand final. Jadi grand final kan nanti live di TV kan. Terus ada panggung besarnya, ada koreonya, ada show-nya, ada bagian yang kita kayak fashion show gitu. Jadi setiap malam ya harus dilatih biar saat live nanti everyone looks perfect gitu, semuanya sempurna. Nah kita latihan tuh tengah malam bisa sampai jam 1, besok paginya jam 4 tuh udah mulai makeup lagi, pakai bulu mata lagi, pakai heels lagi 16 cm. Jadi iya, dan sepadat itu every day itu kayak secara fisik, secara mental, emosional, intelektual capek banget. Kayak orang kan ngeliat Putri Indonesia pakai heels cantik, kelihatannya asik aja ya, asik ya. Tapi itu dilatih banget itu ya. Tahu, bener-bener mental, fisik. Aku nggak pernah. Aku kuliah kedokteran. Sorry, fisik ini apa nih? Karena capek banget. Ada olahraganya gitu ya? Ada dong. Jadi kita sebelum latihan catwalk kita ada kayak pemanasan, stretching, dan of course kayak selama karantina kita mau kelihatan tetap bugar, tetap fit, jadi tetap squeezing in, kayak harus nyempetin juga olahraga, nyempetin di kamar hotel. Pernah capek banget gak sih? Pernah. Jangan kayak nggak sanggup lagi deh gitu. Udah gitu ya. Udah. Ada banget lagi. Kadang-kadang kayak kita 2,5 tahun lagi kan? 2,5 tahun. Kadang-kadang kita kayak tampil gitu, hahihi, pakai crown cantik-cantik, terus ke toilet terus kayak terus keluar dari toilet udah kayak iya gitu lagi. Pas sebelum buka pintu toilet nangis dikit. sama aja pendidikannya kayak bela negara berarti Bang. Iya, capek banget kan. Capek. Gitu. Dan harus kelihatannya cakep terus gitu. Kayak that's the thing gitu. Kita nggak boleh kelihatan ada kantung mata, senyum nggak boleh kelihatan miring, lipstick nggak boleh nempel lah, di gigi. senyum nggak boleh kelihatan. Itu benar-benar kayak nggak boleh gitu. nggak boleh Kalau senyum miring repot juga ya. Terus gue pernah lihat di Instagram lu waktu itu, lu jadi guide ya. Ada Pak Presiden Jokowi waktu itu, terus ada pemimpin-pemimpin negara lain. Itu pertama kali? Atau sebelumnya udah pernah? Ketemu pemimpin negara sebanyak itu kan kayak nggak boleh salah ya. Iya. Ngomong salah, gestur salah itu kan kayak nggak boleh kan. Sekali aja rasanya udah mau pengsan kalau Mau pingsan tuh. berkali-kali aku rasa aku tidak mampu menghadapinya. Nah tapi itu first time karena mungkin Indonesia pertama kali juga nge-host event wah G20 dan G20 waktu itu ya? dan itu spesial banget karena aku nggak nyangka bahwa sesi aku tuh bener-bener seintim itu, sebelahan sama Pak Jokowi, ngobrol langsung sama Joe Biden, dan mereka bahkan nggak bawa vice, nggak bawa assistant, nggak bawa tim, bener-bener just me and the world leaders, and I thought kayak that's very special gitu. Bukan untuk aku secara pribadi aja ya, tapi menempatkan anak muda sebagai
guide dari world leaders, I think that's a really grand gesture yang Indonesia mau kasih lihat bahwa anak muda tuh mampu gitu. Apalagi saat itu kita bicara mengenai sustainability efforts Indonesia, karena waktu itu kita lagi di hutan bakau kan, mangrove. Mau ngasih lihat kenapa mangrove is very special, apa aja program-program sustainability atau keberlanjutan yang Indonesia punya. Jadi menurut aku momen itu banyak banget mengirim pesan besar mengenai Indonesia ke dunia gitu. Panik gak sih? Besok nih mau ada acaranya nih, besok nih ketemu nih orang-orang ini nih. Deg-degan ini. Ngeri-ngeri nih orang-orang ini nih. Ngeri. Ngelewatin panik, sempat panik tuh. H-1 lah paling enggak. Alhamdulillahnya enggak. Oh iya. Iya, karena aku mikir kayak ya udah. Itu tahun keberapa ya? Tahun keberapa jadi Udah nggak jadi Putri Indonesia. Oh iya, udah jadi duta ya? Enggak, jadi aku nge-guide ya udah sebagai Aisyah Saraswati. Oh gitu. Nggak bawa title apa-apa, nggak pakai crown, benar-benar Ya bisa dibilang putri daerahnya Bali. Iya. Mereka ngelihat, pasti mereka ngelihat track record aku sebagai Putri Indonesia dulu, terus juga banyak kegiatan di bidang lingkungan, terus juga mungkin ngelihat karena kan kita diminta audisi kan langsung waktu itu sama Bu Menlu, mungkin ibu ngelihat my track record in public speaking, mungkin dilihat juga kayak bisa nggak komunikasi secara lancar menggunakan bahasa Inggris gitu. Iya. Jadi kalau ditanya panik apa enggak, karena aku mikir ini kan kesempatan sekali seumur hidup ya. Iya. Terus kayak mau nggak mau kan nggak bisa lari ya, udah dipilih. Dan putri daerah juga. Iya. Mau nggak mau kan. Tiba-tiba hilang gitu. Belaga sakit, biasanya kan orang belaga sakit. Kayak itu Ayu kemana? Alpa gitu. Alpa. Lagi meriah. Pusing palanya. Alpa. Iya. Nggak tahu Bu, nggak bisa kayak gitu kan. Jadi ya mau nggak mau emang harus dihadapi. Jadi aku selalu mikir ya udah kalau emang ini sesuatu yang aku harus hadapi, ya cara mengatasi anxiety atau nervous ya aku harus prepare sebaik mungkin sampai nggak ada celah untuk membuat kesalahan gitu, diminimalisir. Jadi ya aku kayak sebelum tidur ngafalin kayak ngitung satu-satu jumlah mangrove seluruh Indonesia, enggak deh. Kayak Mr. Bean tuh. Sebelum tidur ngitungin domba. Iya. Sama bang halnya kayak gua. Dikabarin kemarin besok mau podcast sama Putri Indonesia. Semalaman kepikiran ngeliatin Instagramnya Mbak Ayu aja. Akhirnya kan sekarang mau nggak mau harus ini kan dihadapi dan benar. asik juga orangnya ternyata. Iya. Asik gitu. Iya. Asik, rupanya asik ya. Rupanya. Iya. Tapi memang waktu itu lo juga udah punya modal 2,5 tahun jadi Putri Indonesia sih ya. Bener. Jadi kayak ya udah cukup terlatih lah sama gini-ginian gitu ya. Capek yang kayak tadi capek nggak sih? Ya. Pengen gila nggak sih? Apakah udah gila gitu ya kan? Nah itu tuh ternyata terbayar secara lunas gitu saat sekarang kita ngejalani hidup sehari-hari udah nggak jadi Putri Indonesia lagi. Oh, yang lain tuh nggak kerasa berat. Ya. Karena udah pernah ngalamin yang bener-bener Berat kayak banget, berat banget. Tidur mungkin kayak kadang kita 2 hari 3 hari bisa kayak kurang banget tidurnya. Mata tuh udah sampai kayak ngeliat bulu mata tuh fobia sekarang. Iya. Udah gitu banyakan gitu kan. Iya, berat, mata aja berat. Lapis gitu bulu mata. Itu kalau di ILS itu nomornya 14 kayak tuh batu. Kayak tahu-tahuan. Iya. Gue banyak banget bang. Tahu-tahuan lu. Iya. Pernah lah gitu nemenin aneh. Mantan lagi aja kita. Iya. Nanya. Iya. Nah tapi kemarin-kemarinan lah, gue sempat lihat Instagram lu cukup aktif ya menyuarakan kekerasan seksual terhadap perempuan gitu-gitu. Tapi lu sendiri pernah nggak sih di kiu-kiu gitu di jalan gitu? Iya cukup. Enggak dong. Grup. Kita nyanyiin balik. Tapi pernah nggak lo? Pernah lah, sering banget. Itu menurut aku kayak siapa sih perempuan di Indonesia ya yang nggak pernah di gitu. Iya. Situ. Udah kayak lagi nonton dangdut tuh. Iya. Tapi lu pernah itu ya? Pernah. Rasanya gimana sih? Karena dia sering nih giniin gitu orang. Saya lagi aja yang kena. Kayak bang, no, cakep bro. Ini bang. Bisa kali yang olahraga pada depan, pada lari. Itu. Iya. Kalau kata gue
Mang, jangan Mang, orang nggak nyaman digituin gitu. Cuman nggak ngerti-ngerti. Katanya, enggak Bang, ini mah apresiasi aja, cakep gitu, apresiasi. Ya aja kita mah ya. Ya mbak aku gitu. Iya aja kita mah. Ya aja gitu. Gimana tuh mbak? Gimana ya? Sulit mendeskripsikan dengan kata-kata karena kita kan tahu kadang-kadang perempuan yang di catcalling itu tuh pasti posisinya misalnya perempuan jalan sendiri atau perempuan bareng perempuan dan laki-laki yang catcalling itu biasanya lagi rame-rame. Berkoloni. Iya, buat lucu-lucuan sih kadang buat mereka. Nah, dan nggak jarang itu situasinya lagi sepi atau malam-malam. Nah, menurut aku kita coba bunyi Jam-jamnya dia. Syuting ini. Bipnya oke banget bang. Gitu. Iya. Nah, Sampai mana tadi tuh? Sampai lupa. Iya. Tadi mau biarin aja. Nggak jarang. Itu tuh orangnya lagi rame-rame, cowoknya lagi rame-rame, ceweknya lagi sendiri. Keadaan malam juga kan. Mungkin kalau ngejelasin ke laki-laki nggak bakal paham rasanya. Tapi mungkin kalau bisa ngebayangin kalau ibu kalian gitu atau adik perempuan kalian atau pasangan kalian ada di posisi yang nggak nyaman kayak gitu, menurut kalian seneng nggak gitu? Iya. Ya, ade lu aja gue godain, misalnya lu punya adik cewek gue godain pasti bete kan? Maksudnya gini, Bete. apresiasi ngelihat kayak perempuan cantik atau apapun yang indah, itu there's a proper way to do it. Tunggu subtitlenya. Ya. Ada cara yang lebih pantas untuk melakukannya. Dari tadi Mbak Ayu tuh ngomong bahasa Inggris langsung dijelasin. Ini nggak jelasin makanya subtitle gue liatin aja. Gue lagi lihat. Kayak muncul di bawah nih. Muncul. Ada cara yang benar untuk melakukan itu kan. Sama kayak tadi bilang mau godain adik. Maksudnya mau kenalan misalnya sama adiknya Komang gitu. There's a proper way to do it. Mau kenalan, misalnya mau menjadi teman. Kalau kita kayak segampang cewek lewat terus cowok rame-rame nyul-nyul kayak gitu kan rasanya kayak apa ya? Kayak kita tuh benda gitu. Kayak kita tuh bukan seseorang yang you're not a living being. Kayak kita tuh cuma seonggok daging aja lewat terus kayak Iya, ini orang juga punya perasaan, kita harus paham itu gitu. Kayak nggak sesimpel itu karena nggak jarang karena mentalitasnya udah dibiasain godain perempuan tuh nggak apa-apa kok gitu. Iya. It goes beyond that karena dibiasain jadinya tuh lanjut ke yang lain-lain. Kadang ini pernah kejadian ya kayak udah catcalling terus kadang ada yang ngikutin, ada yang maksa biar kayak di acknowledge kayak kalau enggak kita bisa diteriakin sombong banget sih. Iya lagi. Kadang kalau ini so cakep lo. Itu tuh. Jadi maksudnya itu udah catcalling itu nggak sesimpel cuma kayak cukur-rukuk gitu, cuma kayak kiu gitu. It goes beyond that. What does that symbolize gitu? It symbolize ya udah. Udah mulai bingung ya. Soalnya ngomongnya dari kemarin. Bingung. Soalnya kok. What does that symbolize? Aduh, iya lagi. Terusin lagi aja ya. Itu kan berarti merepresentasikan sebuah situasi yang memang nggak ideal untuk perempuan, di mana kita sebagai masyarakat in general bukan hanya laki-laki gitu, tapi ya biasanya catcalling kan memang laki-laki. Itu nggak punya rasa hormat dan apresiasi terhadap perempuan gitu. Orang perempuan baik-baik lewat doang padahal. Kenapa harus digituin? Gitu. Itu kan pertanyaannya. Dan hal-hal kecil kayak gitu yang dibiasakan nanti akan merambah ke hal-hal yang lebih besar yang lagi-lagi nantinya akan dibiasakan gitu. Jadi emang kenapa orang kayak bilang catcalling doang nggak diapa-apain juga? Tapi banyak loh orang di QQ gitu jadi trauma. Nah iya bang. Gue besok nggak lewat situ lagi deh. Tapi jadinya mau pulang aja pakai muter dulu terus gitu kan. Ada lagi aja kejadiannya kan. Trauma orang digituin bisa. Jadi kayak berasa dibully nggak sih kayak gitu? Iya kayak dibully. Benar. Kalau cowok tuh sama kayak dibully lah. Mental orang kan juga beda-beda ya. Dia abis digituin di rumah tahu-tahu nangis kejer. Ada yang biasa aja kan kita nggak tahu juga kan dampaknya setelah itu. Gitu. Makanya it's nggak nyaman lah intinya. Kalau aku
untuk bikin ini jadi simple, aku tuh selalu ngejelasin kayak ke teman-teman cowokku misalnya atau kayak petugas kantin aku. Iya. Kita selalu ngomongin itu di kantin. Kantin makan Indomie itu gitu. Oh iya. Caranya adalah kalau kita mau bertindak yang kalian nggak tahu nih, ini bener apa enggak sih? Iya. Sama kayak tadi kan catcalling itu sebenarnya wajar apa enggak sih? Selalu kayak posisiin diri kalian, kalau ini terjadi ke perempuan yang kalian sayang, kalian bakal oke nggak? Gitu. Yeah. Jadi kalau emang bener menurut kalian nggak apa-apa kalau misalnya adik perempuan atau ibu kalian lagi lewat digodain sama cowok-cowok. Iya. Ya udah, Iya, there's iya. something wrong with your mentality gitu. Maksudnya berarti emang you have no respect for women, Iya sih, tapi lagi. selalu kayak Iya. posisiin kayak gitu. Mungkin susah ngejelasinnya karena kalau kita kan cuma QQ doang. Tapi emang orang suka gitu. Kalau itu terjadi ke keluarganya, ke nyokapnya, ke adenya, kita nggak terima. Iyalah. Tapi suka ngegituin orang gitu. Nah, makanya. Lah kayak gue bang, biasanya kan gue punya adik perempuan nih. Ada yang main temen gue ke rumah nih mbak nih. Siapa tuh? Adik gue ngapa? Lah kenalin lah. Gue tahu isi pala lu. Udah gue kata gitu ya. Kagum sama macem-macem lu. Gue tahu isi pala lu. Balik lu. Balik. Padahal itu nanya baik-baik ya. Padahal nanya baik-baik. Gue langsung kesel bang. Iya, gitu. iya. Pergi lu. Udah pergi dah. Tapi kalau main ke rumah orang minta dikenalin sama adiknya. Nah, Enggak juga, enggak. Kita juga ngajarin karena kan enggak seneng juga. Ke neneknya minta Cuman kenalin. paling nanya itu siapa adek lu? Cukup sampai oh iya adeknya enggak. Kenalin dong kan gitu. Oh, iya. Kalau gue ngomong kayak gitu dibalikin, gue tahu isi pala lu mang. Balikin lagi gitu kan. Gak enak banget gitu. Nah itu tuh yang lagi aktif lu suarakan tuh ya. Bukan catcallingnya sih. Maksudnya ya catcalling Iya. salah satunya. Cuma tentang physical, sexual, kekerasan terhadap perempuan yang menurut aku layernya itu lebih dalam dan dampaknya lebih masif lagi gitu. Catcalling tuh menurut aku cuma kayak tip of the iceberg. Apa ya, ujungnya gunung es tuh kan cuma kayak bawahnya gunung es tuh kan gede bawahnya banget. Gede banget. Itu yang baru Cuma kelihatan contoh, tipis-tipis aja tuh ya. Contoh yang sehari-hari yang menurut aku kayak kalau kalian aja nggak bisa ngelihat kenapa catcalling itu salah, ini nih kenapa kita perlu diskusi ini gitu. Soalnya ini juga sih mbak, kalau menurut gua ada beberapa faktor juga yang bikin laki-laki ini godain perempuan karena kayak satu nih pakaiannya bang, kayak gitu kan misalnya pakaian terbuka juga lewat di tempat umum, orang kita tuh emang nggak biasa mbak ngelihat hal-hal kayak gitu. Coba contohnya orang Amerika nih, mau pakai begini pun santai aja nggak sih ngeliatnya. Nah, tapi kalau orang kita tuh kadang masih yang wow, sampai yang ih gila keren banget. Tapi kita bahas itu ya. Iya. Kita bahas itu kemarin tuh sempat ada yang viral, ada host cewek di YouTube gitu ya, dibawain acara anak-anak. Tapi dikomeninnya pengen dikenalin sama cewek itulah di QQ gitu, tapi di komen Instagram dia udah pakai kerudung, baju tertutup, masih aja iya bener bang. Jadi kita tuh selalu kayak perempuan tuh selalu yang menjadi disalahkan gitu. Siapa suruh dia perempuan jalan sendiri? Iya, siapa suruh pakai pakaian begitu? Perempuan pakai baju. Ya bahkan kadang tertutup kok. Iya, benar. Nggak jarang, maksudnya in a civilized society, di masyarakat yang civil gitu, yang memang baik, ya perempuan mau pakai baju kayak apa harusnya mereka bisa merasa nyaman dan aman gitu. Enggak, karena mereka bukan objek gitu. Iya, bukan objek nah. Satu, perempuan selalu dibilang berpakaian salah. Padahal faktanya mau banyak kok perempuan orang pakai yang hijab udah juga pakai hijab. digituin juga iya. Terus ada yang bilang, oh siapa suruh jalan sendiri, siapa suruh malam-malam keluar. Jadi selalu ada aja alasan untuk menyalahkan perempuan. Kenapa kita nggak reflect kembali bahwa sebenarnya sumber dari permasalahan ini adalah siapapun itu yang melakukan pelecehan gitu loh. Iya. Ya namanya warga 62 ya. Warga 62. Tapi akhirnya kan kita sekarang flower gitu. Sekarang kan kita jadi tahu. Ya, benar, harusnya kita juga bisa nih ngasih tahu ke teman-teman semua. Betul. Gitu kan terakhir yang pas training waktu itu, ya gue sempat lihat tuh, sempat ngobrol juga sama teman-teman mitra tuh. Banyak yang jadi sadar. Oh, gue jadi tahu bang kalau itu salah. Yang nanyanya tuh yang kayak misalnya lagi narik gitu, cakep banget mbak, mau kemana? Temu pacarnya kali, gitu. Kayak gitu nanyanya. Tapi tahu kalau itu rupanya salah. Setelah yang waktu itu ikut training gitu kan.
Padahal itu cuma basa-basinya mitra aja Bang. Iya, maksudnya ramah. Maksudnya ramah bener. Memuji juga kan. Cuman sekarang kita jadi tahu. Jadi tahu. Iya. Jadi nggak sembarangan ucap seperti itulah ya. Bener. Bahwa sebenarnya kayak kalau kita sadari kekerasan ataupun pelecehan yang terjadi yang jauh lebih parah daripada catcalling gitu, atau daripada sekedar nanya hal yang sifatnya personal kepada perempuan. Mau itu pemerkosaan, mau itu kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. mau itu ya hal-hal yang kita lihat terjadi, itu semua terjadi karena semua itu di normalize. Banyak banget. Coba kalau kita ngomong sama orang yang, for example, pernah melakukan pemerkosaan, mereka bilang, iya siapa suruh perempuan lagi. Siapa suruh ini. Jadi mereka merasa itu normalize. Karena perempuan biasanya dilihat sebagai objek. Hal-hal yang kayak dibiasain gitu. Semakin kita membiasakan objectifying women, semakin kita membiarkan hal-hal yang kecil berkembang menjadi hal-hal yang nanti skalanya akan jauh lebih besar. Jadi dari sekarang kenapa kayak catcalling simple itu perlu disadarkan, karena ini sesuatu yang kita lihat sehari-hari yang masih bisa kita cegah, yang kelihatannya ada di publik gitu. Kalau pemerkosaan kan kita nggak lihat, kalau kekerasan dalam rumah tangga kan kita nggak lihat. Tapi hal yang kita bisa cegah kita harus diskusikan gitu. Iya. Tapi kita mundur sedikit nih. Tadi kan lo jadi duta UNFPA ya. UNFPA itu apa sih? UNFPA itu atau PBB nggak? Apa? Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nation, UN. Gokil nggak? Oprok. Udah sampai situ aja taunya tapi. Bunyiin dulu Kit. Nah, itu bagus itu dia. Saya itu Mbak. Bipnya nggak bunyi bipnya? Bip. Nggak, ntar kalau ada jam baru. Cepet. Tapi oke juga sih. Oke juga, seger juga. Iya. Apa tuh UNFPA itu? Nah, jadi UNFPA adalah badan PBB yang bidang kerjanya itu untuk kesehatan seksual dan reproduksi. Jadi kalau kita bicara mengenai AIDS, kita bicara mengenai HIV, kita bicara mengenai KB, terus juga tentang kependudukan, perempuan dan anak perempuan seperti tadi kita bicarakan, kekerasan, pelecehan, perkawinan anak. Nah itu juga mandat dari UNFPA. Selain itu kita juga bicara mengenai kependudukan. Jadi data-data kependudukan. Bahkan kemarin sensus pun itu bersama dengan UNFPA. Jadi mandatnya besar sekali. Banyak mandatnya, tapi kalau mau disimplify melalui misi dari UNFPA itu adalah membuat dunia di mana setiap kehamilan itu diinginkan, setiap persalinan dapat berlangsung aman, dan potensi setiap orang muda dapat terpenuhi. Potensi orang muda. Betul. Gimana tuh potensi orang muda? Maksudnya? Jadi potensi orang muda, jadi kadang seorang anak gitu, seorang anak yang mungkin nggak bisa mendapatkan atau nggak bisa dipenuhi hak-haknya, hak untuk belajar, hak untuk hidup di tempat yang aman, hak untuk tumbuh menjadi sehat. Tentu mereka sampai dia pengen punya cita-cita juga. Tentu mereka nggak bisa punya mimpi gitu, nggak bisa punya kapasitas untuk memenuhi potensi mereka secara maksimal. Contohnya kita bicara mengenai perkawinan anak. Berarti kan di umur dimana seharusnya mereka fokus untuk mengembangkan potensi diri mereka, mengejar mimpi mereka, mengisi diri sehingga suatu saat bisa menjadi individu yang kontributif. Mereka harus secara dipaksa gitu, mereka harus akhirnya berkeluarga, mengesampingkan mimpi mereka, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka loh. Kalau anak muda ini pernikahan kan mereka secara fisik nggak punya kapasitas untuk melahirkan kan, mereka dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Itu berkaitan tuh semua tuh ya. Jadi hal-hal seperti itu kalau kita bicara mengenai pemenuhan potensi orang muda. Iya. Nih gue punya cerita sedikit nih. Gue punya temen dulunya waktu SD, kalau nggak salah kelas 5, kelas 6 gitu, dia diperkosa sama sepupunya. Terus karena keluarga, udahlah nggak usah dipanjangin lah, kasihan masih saudara. Akhirnya si cewek ini, sampai gedenya hancur, dia jadi kehilangan kepercayaan sama keluarganya, dia jadi itu tadi ya, potensinya jadi susah karena dia ya mau gimana.
dia udah hancur gitu. Dia percaya sama keluarga juga jadi susah. Keluarga aja begini apalagi orang luar gitu. Jadinya berat gitu. Dia menjalani hidupnya dengan sangat berat gitu. Karena disepelekan juga hal-hal yang padahal itu berat banget Bang. Hal berat itu kan, tapi disepelekan sama keluarga sendiri. Dan ternyata itu banyak. Biasa dari hal-hal kecil itu biasanya kayak dinormalisasi. Nanti hal-hal yang besar seperti ini jadi kayak disepelekan juga. Karena apa? Perkara saudara doang. Udah kasihan saudara. Udah nggak usah digede-gedein, malu. Iya. Aduh biar nggak banyak yang dengar gitu misalnya. Itu kejadian sering banget di Indonesia. Dan jangan salah ya, bukan hanya didiemin gitu atau nggak usah dikasusin. Jangan kan kita ngomong kasus. Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan itu sering banget dinikahin sama orang yang memperkosa mereka. Bayangin nggak? Ini orang yang buat trauma secara mental, secara fisik, secara emosional dinikahin. Disuruh hidup sama dia gitu kan. Itu kan vonis mati. Iya. Secara nggak langsung secara nggak langsung kita divonis untuk menderita dan hidup dalam rasa takut seumur hidup. Jadi cukup emosional ya ngomongin ginian ya. Stres kan? Asli. Makanya menurut aku pentingnya kita berdiskusi mengenai hal-hal yang salah gitu. Kadang tuh obrolan kayak gini nggak nyaman. Obrolan kali ini apalagi buat orang yang pemikirannya berbeda kan. Obrolan kayak gini tuh kayak nggak ringan, berat. Terus kayak it's not a happy talk gitu, bukan hahaha. Tapi ini penting untuk didiskusikan karena dari satu mulut ke mulut lain yang bisa menyampaikan bahwa hal ini salah dan hal ini perlu dirubah, itu tuh berarti banget gitu. Iya. Tapi ada Bang, satu berita nih. Ini konyol banget nih. Gue ada di Instagram. Siap. Udah punya ready banget. Bagus Bang. Ya. Tak dulu hilang lagi. Maaf. Tadi udah diinin. Parah seketonnya tadi. Enggak. Saya nggak punya Mbak. Saya original aja kita sama orang ya. Tadu. Ya ini sinyalnya lama amat lagi. Ngobrol aja dulu Bang. Oh iya. Saya cari dulu ya. Tadi gue buka tapi. Gue tungguin Mang. Mental-mentil nih. Aduh man. Biar panik. Dan gitu. Aduh. Iya. Ngobrol aja Bang. Oh ini. Jadi ada nih. Kakek awali siang, paman saat malam, subuh giliran ayah. Kejadian itu dialami Bunga 5 hari berturut-turut. This is very very crazy man. Keren. Oke, kita baca ulasannya sedikit. Seorang gadis sebut saja Bunga samaran berusia 17 asal Madiun menjadi korban kekerasan seksual tuh Bang. 17 tahun. Yang ngelakuin tuh keluarganya semua. Dan ini banyak kasus-kasus kayak gini kan? Banyak banget. Kalau aku mau bicara statistik nanti kita diskusi mengenai kasus yang this is so crazy man. Iya. This is so crazy man. So crazy. Iya. Saya. Iya. Udah kayak dari kemarin. Keren. Iya. Lanjut. Kalau kita mau bicara kayak prevalensi gitu seberapa sering. Memang ada datanya bahwa 1 dari 3 perempuan worldwide di Indonesia 1 dari 4 perempuan itu pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual. Jadi bayangin ini angka yang terdata. Kita kan tahu kadang kayak kita punya ada yang tidak terdata kan? Ada yang takut bicara, ada yang malu, ada yang nggak berani, ada yang mungkin trauma untuk bicara, ada yang memang benar mungkin nggak terdata. Jadi at least setidaknya 1 dari 3 perempuan tuh pernah mengalami kekerasan. Bayangin ade lu masuk dari 1 dari 3 itu. Bang, jangan. Nah makanya kan sekarang kita jadi tahu nih, kita sebar luaskan. Sampai bisa yang kayak gitu tuh kejadian. Berarti kan pamannya, kakeknya, papanya, bapaknya itu semua udah ngerasa ini normal aja. Karena perempuan nggak dilihat sebagai seorang individu yang punya perasaan, yang punya masa depan, yang bisa sakit, bisa trauma, karena mereka dilihat sebagai ya udah seonggok daging yang bisa memuaskan hasrat seksual laki-laki. Iya. Jadi mindsetnya kayak tolongin bapak beli kopi warung, dia beli, tolongin paman beli garam, dia beli kayak gitu ya. Ngelihat perempuan kayak punya mereka gitu. Jadi aku bisa lakukan apapun terhadap mereka. Lagi. Iya. Ada temen gua juga, bukan temen gua doang ya, malah banyak sih cowok yang ngerasa kalau dia itu udah pacarnya, itu udah istri, jadi mau mukul terserah. Nah, cewek gua, istri gua,
Nah, sering banget itu aku dengar kayak defense alasan orang untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan tuh selalu kayak, lah orang keluarga aku, makanya pacar aku, orang istri aku. Karena itu aku nggak kaget saat orang bilang kekerasan terhadap perempuan tuh banyak banget kejadian yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Itu kan yang paling menyakitkan ya. Kita hidup begitu dekat dengan mereka, dan pasti ada mungkin terjalin rasa sayang, rasa percaya yang akhirnya dihianati gitu maksudnya. Dan kenapa ini menjadi semakin bermasalah lagi? Karena kalau dilakukan oleh orang-orang yang terdekat, kita semakin susah untuk melaporkan. Mungkin karena kita takut ngebuka aib keluarga, takut ngebuka aib hubungan sendiri. Iya, kayak yang cerita tadi kan. Iya kan, selalu kayak takut membuka aib hubungan sendiri. Oh nggak apa-apa. Atau selalu membuat alasan-alasan untuk menjustifikasi bahwa ini tuh nggak apa-apa. Oh, suami aku ngelakuin ini karena dia sayang sama aku. Iya lagi. Pacar aku. Iya lagi. Enggak, ada cewek yang dia juga ya udah nggak apa-apa namanya pacar. Iya, jadi emang guanya juga lagi nyebelin kali, dipukul aja nggak apa-apa. Itu secewek-ceweknya nggak sadar sama hal ini gitu kan. Ini kasus yang baru belum lama tuh yang di hotel di SBY Surabaya. Ya. Ya, kita tahu kan Mbak kasusnya? Yang mana di hotel yang akhirnya perempuannya meninggal gara-gara dianiaya sama pacarnya. Oh iya. Yang hampir dilindas mobil, maaf ya itu. Iya. Itu tuh parah juga tuh Bang kayak gitu. Kayak beranggapan ya udahlah ya, mungkin sebelumnya udah ngelakuin, kan nggak mungkin itu yang pertama kali. Pertama dibilang first time. Bener ya? Iya. Nah itu pasti udah ada lagi. Iya, udah ada lagi Bang, sebelum-sebelumnya pasti ya udah ada bertindak itu cowoknya mungkin. Nah, ini yang paling parah sampai mengakibatkan meninggal. Nah itu dia, makanya sekarang kita tuh perlu spread awareness atau menyebarkan informasi ini gitu loh, bahwa apa sih yang benar, apa sih yang salah, bukan hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuannya. Jadi mereka tahu bahwa memang ada batasan di mana ini udah nggak normal. Dan saat kita tahu ini nggak normal, we have to do something about it. Nggak bisa diam-diam aja. Harus cari pertolongan, harus lapor, harus mencari perlindungan, pergi ke tempat yang aman, speak up. Maksudnya, this is an issue, dan this will forever be an issue kalau kita nggak melakukan sesuatu yang berbeda. Gitu loh. Tapi ada faktor-faktor yang dimana kalau menurut gue nih Mbak, yang bisa menahan semua itu. Maksudnya yang nggak mau speak up segala macam, udah dipukul, pokoknya di inilah dianiaya mungkin ya, lemparin iPhone 13, kelar kan Bang? Bisa jadi kan ada yang seperti itu. Jadi udah sayang nih aku beliin iPhone 13, udah ya. Oh iya, tapi tetap nangis gitu. Nah mungkin ada faktor-faktor yang kayak gitu juga kan yang mengakibatkan jadi si perempuannya nggak speak up, nggak berani buat ngelapor dan segala macam. Tapi menurut gua akhirnya kita nggak harus nunggu sampai itu kejadian dulu untuk kita bersuara. Kayak ini sekarang nih kita jadi tahu. Boleh kali kita juga taruh-taruh di Instagram. Iya, benar. Iya kan? Iya. Harus kejadian dulu ke ade lu. Nggak harus jadi dulu ke saudara gue gitu kan. Jangan-jangan mereka takut speak up karena mereka udah ngerasain. Karena takutnya gue jadi ribet sendiri nih. Iya. Tapi kalau orang banyak yang ngomongin makin panjang nih ntar nih. Iya, kayak contoh mungkin kalau yang sekarang lagi rame banget mungkin isu Palestina. Iya. Itu kekuatan sosial media gila-gilaan kan gitu. Jadi ya kita ngomongin kemanusiaan lah di sini ya. Kita mungkin nggak punya uang untuk nyumbang apa, kita mungkin nggak punya waktu untuk harus kesana gitu, nggak punya dana segala macam. Tapi paling nggak kita punya jempol, kita punya handphone, suarain. Ya, 100%. Itu sih yang menurut aku penting banget. Karena kadang perempuan atau korban itu selalu merasa sendiri kan. Nah saat mereka lihat bahwa oh ternyata ada yang backup gue nih. Semakin kita sering bicara isu-isu mengenai kekerasan, mengenai pelecehan, mungkin itu akan terdengar ke orang yang sedang mengalami itu, dan mereka kayak, oh ternyata if I speak up or if I leave this relationship, kalau aku putus atau aku cerai atau aku mencari pertolongan, I'm safe, aku aman benar. gitu. Ada yang peduli, ada yang bakal belain.
ada yang mati-matian bakal viralin nih cowok gila. Iya. Cogil sekarang bahasanya. Iya, nih cogil, sampai nih Cogila. cogil dipecat, sampai nih cogil udah malu untuk ngasih lihat mukanya dia. Jadi maksudnya Iya. makanya there's a thing, right? Internet do your magic gitu. Yeah. We're the magician gitu. We are the people who can make that magic happen. Aduh. Nah, tinggal lu. Sampai belanga jatuh begitu. Iya. Lagi kemari mulu sih. Ini di push banget gitu Inggris sak mari. Iya. Saya mari. Energi bahasa Inggris. Iya. Iya, energi masih mau panjang lebar ini jawab iya doang. Nah, tapi yuk kemarin tuh lu gue lihat sempet posting soal apa sih 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Bener gak sih? Betul. Iya. Itu masih seputar yang tadi kita bahas tuh. Betul. Apa sih itu? 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan itu sebuah kampanye atau gerakan internasional yang memang diadakan setiap tahun. Jadi selama 16 hari semua organisasi internasional, masyarakat, media, swasta, grassroots movements, terus masyarakat awam itu diajak untuk lebih melek lagi terhadap kekerasan-kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Karena seperti yang tadi aku ceritain, 1 dari 3 perempuan seluruh dunia mengalami kekerasan. I think that can safely be said bahwa kekerasan terhadap perempuan itu salah satu bentuk kekerasan human right violation atau kekerasan terhadap manusia yang prevalensinya paling tinggi dan it needs more attention. Makanya butuh 16 hari ini untuk kita menyadarkan dan menjadi menjadi sebuah momentum sehingga di hari-hari di luar 16 hari ini orang-orang tuh paham bahwa ini tuh penting gitu. Nah, tapi yuk kalau kata gue mah ini jangan 16 hari doang, tiap hari lah ya kan ya. Tapi akhirnya kenapa 16 hari sih? Oke, jadi hari awal dimulainya itu kan 25 November. 25 November itu hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan secara internasional. Dan tanggal 10 Desember ini adalah hari hak asasi manusia, Human Rights Day. Jadi momentumnya selama 1 hari ke the other day, selama 16 hari ini kita bisa menyuarakan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi dan paling berat gitu prevalensinya. Jadi it needs to be selama 16 hari berturut-turut ini perlu ada kampanye, kita perlu menyuarakannya dan perlu berkolaborasi antar sektor, bukan hanya kita gitu yang bicara, tapi policy makers, governments, pemerintah, world leaders, mereka perlu sadar bahwa kekerasan terhadap perempuan itu terjadi dan memang harus ada sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama dan secara masif gitu. Apalagi ini skalanya internasional, Bang. Internasional. Iya. Nggak di sini doang kejadian Nggak ya. di sini doang kejadian. Seluruh dunia kejadian. Iya, betul. Iya. Nah, tapi yuk kan ini kemarin udah lewat tuh ya 16 harinya tuh ya. Ya. Terus kita nggak bisa ngapa-ngapain dong nih, udah lewat nggak? Gue baru tahu nih soalnya nih. Iya. Gue nggak bisa apa gitu, gue ngapain gitu buat bantuin ya kan? Emang ya. Orang udah lewat sih. Iya, bisa ngapain kita nih ngapain, gitu. Mbak, kalau udah lewat gitu nggak ikut kampanye? Nah, tapi kan sebenarnya kalau kita bicara mengenai selebrasi ya, atau hari yang penting untuk diperingati, kita memperingati isu gitu. It's a momentum selama 16 hari itu. Tapi kan the spirit, the energy, itu tuh memang harus disuarakan dan harus disebarluaskan setiap hari kayak tadi gitu. Itu ini penting banget. 16 hari itu hanya momentum untuk mendapatkan perhatian publik, mendapatkan perhatian pemerintah, swasta, policy makers gitu. Tapi selama setiap hari kita we can Google, lihat misalnya apa sih program-program dan kampanye-kampanye selama 16 hari kemarin, atau lihat di social media UNFPA, UN Women, atau organisasi-organisasi perempuan, Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melihat program-program apa yang memang berikatan dengan pemberantasan atau eradicating women rights and violence against women gitu. Jadi
konten-kontennya yang kemarin dibuat selama kampanye 16 hari itu akan selalu ada dan selalu baik untuk disebarluaskan melalui platform-platform yang kalian punya gitu. Sejelek-jeleknya mah repost lah di Instagram gitu ya, di story gitu ya. Posting juga yang halal itu bang. Nah. Iya. Everyday bang. Everyday. Iya. Dibantu dulu ngomong kita nih. Everyday itu harus kita bukan terus. Internasional. Bahaya sekali. Diperbanyak yang kayak gini-gini bintang tamunya ya. Iya jadi saya pinter bang. Iya rada pinter jadinya sekarang nih kita nih. Iya besok bule pusing loh. Pusing. Oke. Tapi kalau sekarang yang lu lihat di Indonesia itu sekarang gimana sih? Kalau gue ya ngelihatnya sebenarnya ada beberapa aspek tuh yang udah mendingan. Yeah. Kalau zaman gue SMA, SMP dulu gitu, ada temen yang naik kereta balik-balik sampai rumah gitu, udah ada bercaknya roknya, tau gak sih? Ada pelecehan di kereta. Pelecehan di kereta gitu mbak. Molesting gitu. Iya dulu tuh banyak banget. Di busway juga ada sering di busway. Tapi sekarang udah makanya sekarang kan ada gerbong yang berbeda kan? Iya, gerbong. Bukan orang Jakarta. Iya. Tapi itu maksud gua kayak gerbong sekarang dipisah, ada yang perempuan, ada yang laki-laki gitu. Dari ada begitu-begitu tuh udah mendingan sebenarnya kalau menurut gua ya. Tapi kasus-kasus kayak tadi masih terus ada tuh. Masih banyak. Kondisi Indonesia sekarang tuh gimana sih kalau menurut lu? Nah, kalau menurut aku kondisi Indonesia sekarang seperti yang kayak tadi kita diskusikan ya. It's getting better. Ada effort dari pemerintah, dari pembuat kebijakan untuk melakukan sesuatu, but I don't think it's enough. Karena gini, kita ambil aja dari contoh yang tadi. Karena banyak terjadi kekerasan atau pelecehan, pemerkosaan. Oh sekarang gerbongnya kita pisah aja nih, perempuan jadi nggak nyampur sama laki-laki. Tapi that doesn't solve the problem karena di luar gerbong itu bisa aja tetap kejadian. Iya. Adalah mindsetnya. Sehingga mau nih gerbong dicampur nggak bakal terjadi karena semua orang baik itu perempuan atau laki-laki punya kesadaran apa sih pelecehan, kenapa sih ini nggak baik gitu. Jadi yang sekarang kita perlu target bukan justru separation menurut aku, bukan memisahkan sejauh-jauhnya, mengamankan seaman-amannya, tapi bagaimana cara membuat ada kesadaran secara internal bahwa ini tuh cara kita hidup, cara kita memandang perempuan, cara kita memperlakukan perempuan selama itu salah, ada yang harus dirubah. Jangan nunggu ada peraturan-peraturan dibikin dulu ya. Bener. Itu tujuan kita, makanya kita harus edukasi dari orang-orang terdekat. Dan kalaupun ini nggak terjadi di orang-orang terdekat kita, jadilah suara yang bisa mengamplifikasi isu-isu ini gitu. Kayak tadi misalnya soal sebut saja Bunga diperkosa sama pamannya, sama bapaknya sendiri, sama kakeknya. Mungkin itu namanya samaran. Mungkin itu terjadi di daerah yang jauh dari kita, nggak langsung memberi dampak terhadap hidup kita. Tapi saat kita bersuara untuk Bunga, kita berusaha untuk membuat perubahan. Betul. At least nge-repost lah. Itu berita di-repost, orang tahu kalau itu salah. Betul. Yang tadinya ngiranya ini oke-oke aja, dia juga ngelakuin, jangan-jangan. Atau ada yang mengalami tapi nggak berani ngomong gitu. Atau ada yang ngelihat tetangganya, misal tahu tetangganya, atau ngelihat kejanggalan berperilaku orang terdekatnya, curiga bahwa ini terjadi juga di sekeliling mereka, mereka jadi tahu gitu. Bahwa this is now a safe time untuk melapor. Ada sekarang kita punya Komnas Perempuan, itu gampang banget di reach out social medianya, ada hotline-nya, ada Sapa 129. Itu apa tuh? 129? 129 itu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi memang tempat untuk kita melaporkan. Telepon tuh? Telepon. Ada hotline-nya, ada social medianya juga. Sapa? 129. 129 bang. Itu buat perempuan-perempuan. Iya. Ingat tuh. Soalnya kemarin juga sempat ada cerita dari temen Lady Grab juga. Jadi di Grab sendiri kan ada fitur kalau yang driver-driver perempuan itu nggak bawa orang. Jadi yang dia Grab food, bawa makanan, antar barang. Jadi meminimalisir kontak langsung gitulah. Kalau memang dia takut ya untuk hal itu gitu ya. Tapi pas dia nganter makanan, yang mesen kagak pakai baju. Pas nerima.
Itu kan maksudnya yang kita udah bikin aturannya, kita udah mempermudah. Tapi ada aja orang-orang tidak terdidik yang masih melakukan hal itu gitu. Jadi tadi emang Bayu bilang tadi mau dijauhkan siapapun jauhnya, mau disetin siapa safety-nya, tetap Bang balik lagi ke mindset orang-orang sendiri. mindset, semua balik ke mindset. Mindset biar nggak kena nasan. Iya. Itu sih. dia. Kan banyak warga 62 ini yang kurang edukasi hal-hal seperti itu Bang, yang dianggap biasa-biasa aja kayak gitu kan. Apalagi yang tadi masalah bunga tuh mungkin misalkan kalau gue posting tahu-tahu ada yang lihat, lah kocak ini bapaknya yang iniin. Iya. Kagak kocak kagak gitu. Itu parah, kejadian parah gitu. Tapi masih ada orang-orang yang anggap itu kocak. Dan yang bukan yang parah sih, biasa aja gitu. Jadi akhirnya di slide lagi, nggak dibantu di posting gitu-gitu sih Bang. Emang warga 62 dah gua. Tapi mungkin contohnya kayak kemarin yang ada kekerasan cowok mukulin pacarnya gitu kan, atau mukulin temen cowoknya, terus kenapa akhirnya jadi rame di sosial media dan akhirnya dia juga ikutan stres kan, karena dia dibully akhirnya kan sama netizen kan. Orang sekarang kalau mau kayak gitu jadi takut. Nah, itu karena ngeliat contoh itu. Benar. Nah, paling hal terkecil yang bisa kita lakukan adalah menyebarluaskan gitu ya. Benar banget. Lu punya sosial media, pakai gitu. Makanya. Dan selalu kayak keep yourself updated. Kalau menurut aku tuh ini penting banget. Karena nge-repost, it matters, it makes a difference. Tapi kalau kita bisa melangkah lagi lebih dekat gitu, misalnya ngeliat social media Komnas Perempuan nanti bakal ada March for Equality, misalnya memang ada kegiatan offline-nya yang kita bisa ikut, kita bisa kampanye secara langsung, kita bisa dengar secara langsung kalau ada conference, kalau ada online free seminar. Jadi harus selalu kayak kita update ilmu gitu. Sekarang apa sih yang terjadi, isu apa sih yang ada gitu. Jadi yang kita share itu memang valid, berbobot dan solutif gitu. Bukan hanya menyebarluaskan masalah, tapi terus kalau teman kita terus gimana nih gitu. Apa nih gitu. Iya. Ujung sudah ini. Iya. Tapi sebelumnya nggak jadi Bang, ujungnya dah. Apa sih? Enggak. Kemana arah lu sih Bang? Gue mau nanya lagi. Tadi kan Mbak Ayu kan ngomong tentang kekerasan seksual aja kan. Berarti kan ada beberapa hal lagi kan, kayak resesi pernikahan, resesi apa yang di Jepang itu Bang? Apa sih? Resesi seks ya kalau salah, yang nggak mau nikah dan nggak punya anak itu apa sih namanya? Kan di Jepang lagi ada itu ya. Oh, ada resesi seks ya Bang, bener. Lah katanya gitu. Ngomongin apa sih ini orang? Enggak, yang di Jepang. Ya Allah. Ya. Ada krisis-krisis itulah. Krisis itu. Ada krisis itu, orang nggak mau punya keturunan lah. Kan disebutnya itu bener kan Bang? Nggak tahu saya tapi. Lah bener, gue baca berita itu. Oke, siap. Ya itu dah. Ya. Jadi gara-gara orangnya sibuk kerja ya kan, karena buat nunjang kehidupannya orang malas nikah dan punya anak tuh di Jepang kayak gitu Bang. Iya, ada. Ada yang kayak gitu. Makanya lagi dibilang resesi gitu aja dah. Oh iya. Gitu dah. Siap. Tapi beda hal lagi nih. Ini berita dunia aja nih Mbak Gol. Siap berita dunia. Siap berita duniaku. Tadi breaking news. Tiba-tiba breaking news. Nah, di Rusia gue banget kawan kita. Kita kan scroll Instagram kan buat bahan ini juga, bahan kita juga kan Bang. Update dulu. Update banget gue mau ngomong aja. Di Rusia gimana? Nah kalau di Rusia tuh orang warganya disuruh nikah Bang dan dibiayain. Bahasanya gini kalau kata Vladimir Putin ya gitu. Udah lu nikah buruan sama cewek Rusia tuh cantik-cantik gitu lah. Nanti kalau lu udah nikah, gue biayain semuanya, persalinan, ekonomi lu, pokoknya gitu-gitu. Nah itu kan enak tuh ya. Jadi ada beberapa di negara ada yang takut nikah, dan di negara lain ada yang benar-benar disuruh nikah sama pemerintahnya gitu Bang, dan dibiayai langsung gitu kan. Jadi nggak perlu pusing-pusing gitu. Bener nggak sih? Bener dong. Bagian ini bisa kita cut nggak sih? Nggak apa-apa Bang. Iya. Soalnya kan kalau misalkan ada hal-hal misalkan yang terjadi di KDRT dan segala macam itu kan salah satunya ada faktor ekonomi juga kan Mbak. Ya kan gara-gara nggak punya duit terus akhirnya ngapa sih minta duit mulu, gue pusing, akhirnya jadi berantem dan segala macam kan. Nah pemerintahnya Rusia mengeluarkan solusi itu Bang, biar pada bisa nikah gitu. Jadi lu nggak punya nikah nggak, lu punya nyari duit, gue biayain lu nikah begitu maksudnya. Masih pusing juga nggak? Enggak kan?
Biar nggak pusing. Gimana? Tapi ini ada benernya bahwa Tuh, salah ada satu benernya masih gua. seberapa benar. Itu lain soal tuh. Lain soal. Gimana, Mbak? Nah, memang faktor ekonomi itu menjadi salah satu pemicu mengapa orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Salah satunya. Jadi kayak gitu tadi misalnya belum siap secara ekonomi, tapi udah nikah, terus tiba-tiba saat dalam pernikahan terjadi krisis secara finansial dan mereka again karena selalu ngelihat ya udah nikah ini perempuan istri kita punya kita segala emosi, segala frustasi, segala rasa marah, stres di kantor atau nggak punya pekerjaan itu dilampiasin ke perempuan sebagai samsaknya. Nah, apakah solusinya itu dengan cara memberikan uang? Ya maksud aku, karena menurut aku kayak ya orang secara mental udah nggak benar. Orang-orang yang mau melakukan kekerasan kalau dikasih uang, apakah mereka akan menggunakan uang itu secara benar? Apakah mereka karena di Indonesia banyak yang judi online, banyak yang foya-foya, minum-minuman keras. Maksudnya, jadi ya something to consider. Kalau memang secara finansial, secara ekonomi, secara emosional, secara psychological belum siap untuk menikah, jangan menikah. Gitu. Bener-bener. Apalagi kan di Indonesia sendiri Mbak banyak kenakalan remaja ya, maksudnya yang hamil di luar nikah gitu Bang, banyak. Dan itu benar-benar anak-anak muda yang belum siap mentalnya juga untuk menikah. Terus dia mengalami yang hamil di luar nikah, masih sekolah, ya mau gimana? Ada yang maaf ya, aborsi, anaknya dibuang, atau segala macam kayak gitu Bang. Masuk kan omongan saya? Iya, tapi sebelum Komang semakin jauh, kita ada yang namanya itu dia. Itu. Nah, ayo kita ada yang namanya kabar warga. Sebelum Komang semakin jauh ya. Kabar warga dah. Breaking newsnya habis. Iya, saya bingung nyapunya. Saya bingung nyapunya sejujurnya. Udah ya, Ini ngebelok ngelurusinnya gimana nih gitu. Kabar warga apa tuh? Ada kabar warga. Jadi ini teman-teman dari Instagram mau nanya juga ke lo. Oke. Gitu. Yang pertama dari mana, Mang? Dari kecap asin ABC. Wah, kecap asin ABC nih. Spesifik ya asin. Iya, udah asin Mbak. Tiba-tiba masuk sponsor. Udah dulu apa sih? Iya. Ya, mati dia. Bang Pek. Oke. Mbak, aku pernah di catcalling di sekolah, ngerasa nggak nyaman banget. Apa yang harus kita lakukan ya? Nah ini tuh pertanyaan yang susah karena kita harus ngelihat juga situasinya kayak gimana kan. Kita lagi sendiri, apakah kita lagi di tempat dan setting yang aman, di mana kita merasa nyaman untuk menegur misalnya, atau kita bisa mencari pertolongan. Apakah orang yang catcalling seseorang yang kita kenal? Is it a complete stranger? Apakah mereka in a big group gitu? So there's always kayak perempuan tuh rasanya tuh serba salah gitu. Kalau aku catcalling, rasanya pengen kayak, woi gitu kan, pengen kayak nggak bener tuh gitu. Tapi begitulah di gitu sisi kan. lain kita juga sadar kalau kita sendiri ada kasus-kasus pemerkosaan, ada kasus di mana perempuannya dikejar, Takutnya itu kan. dikatain, diteriakin, ada yang dilemparin batu. Buset. Sampai begitu. Maksudnya Gimana itu ya? Crazy banget. Bisa dilempar batu sih. ini Saking man. kesal. Iya. Kesalnya So crazy, man. Iya, so crazy, man. Iya. Nah itu sih, kalau aku secara insting ideally tegur. Tapi kalau kita tahu bahwa ini nggak aman buat kita, ya udah jangan diapain, jalan. Jadi kayak Serba salah ya, kasihan ya. give them the satisfaction. Kayak kalau aku sih ya udah kalau emang aku nggak bisa apa-apain, aku paling kayak ya udah liatin. Iya, gituin aja. Apaan? Akhirnya ini jadi kayak PR bersama ya. Nggak bisa sendiri gitu dia. Perempuannya juga nggak aman. Gitu. Iya, dia mau galak balik malah dibilang so cakep, itu paling mending. Iya. Paling mending. Tadi ada yang dilempar batu, ada yang dikejar. Iya kan, repotnya di situ Bang. Iya. Kalau ngelapor, kadang ngelapor ke guru juga kadang. Oh, Ya kalau udahlah, sekolah ya, kamu mah gitu settingnya. doang aja, diambil hati.
Gitu. Ya, kadang gitu Makanya, sih kalau sebenarnya. bisa Karena ya emang- lapor gitu. Maksudnya of course kalau misalnya settingnya di sekolah, memang ada higher authority gitu, siapa yang kita bisa laporkan. Kalau catcalling kan kita nggak mungkin ke polisi kan. Iya. Bener sih. Pusing polisi kalau ada laporan. Dan mungkin kalau menurut gue sendiri cara ngelawan tuh lihat situasi dulu sih bang. Bener. Kalau misalkan rame ya nggak usah dilawan. Rame orangnya nih. Iya. Kalau misalkan dia sendiri ya udah obrolin aja atau diapain kayak gitu kan. Ya, dan cowok-cowok juga nih yang catcalling, Nah, kadang iya, bisa bener. kayak sering ngasih tahu temennya, Nora gitu. Iya. Ini Itu tuh sih. ini tuh nggak oke. Biasanya orang-orang yang catcalling itu orang-orang yang jomblo akut mbak. Nah, Udah lama banget gak punya cewek. Ini Mbak. gimana lagi caranya sih nih? Iya, duh gue gak punya cewek lagi. Iya. Wah ini kali jodoh gue. Kiu. Akhirnya gitu. Tapi nggak bakalan dapet. Iya. itu panggilan perkawinan. Iya. Tapi gue kasih tahu aja nggak bakalan dapet. Gak bakal dapet lu begitu ya. Kenalan yang bener kalau emang Ya, suka halo, gitu ya. gitu kan. Pepet aja maksudnya Iya, kalau iya, memang iya. nggak dijawab ya udah gitu. Itu ada juga tuh bang yang di Jepang tuh bang. Aduh, Mang, kita langsung ke pertanyaan kedua ya. Nggak, tapi dia nggak dikit ya. Dikit. Lanjut. Ini dia apa orang Jepang dipepet gitu mbak, dipepet sama orang Jepang juga. Terus akhirnya dia sama cowok nggak kenal pura-pura temenan bang. Halo. iya, This is iya, my iya. friend. This is Iya, my iya, friend. iya, diselamatin Iya ya. diselamatin akhirnya gitu. Lah itu kenapa ditanya? Iya dari tadi dia Iya, ngikutin pernah saya nonton tuh aja. gua. Gitu. Ini turis, dia turis. Iya, Nah, ini pernah yang nonton tuh gua. Warlock tuh yang tahu kan? Nah, Iya, bener iya, cerita iya. saya mah Di bilang. Hongkong Mantapu. Wah, Iya. Ini harus breaking mantap news lagi nih. Nah akhirnya kayak gitu-gitu tuh ngeri sih bang sebenarnya. Nah mungkin salah satu solusinya juga bisa kayak gitu bang. Maksudnya lagi dikiu-kiuin sampai yang benar-benar dipepet. Kelihatan ada laki-laki mungkin bisa Iya. dengan cara itu juga Cari-cari gitu. Minta perlindungan Iya. teman gitu kali Kan, ya. Ini nih siapa temen abang gua nih ngapa lu kan biasanya ada kayak gitu kan ya. Iya, Itu sih iya. terjawab sudah ya berarti ya. Lihat situasi berarti ya. Lihat Lihat situasi. situasi Kalau juga. memang bisa begitu silahkan. Kalau ada temen silahkan. Bisa juga minta perlindungan teman. Iya. Tapi kalau kayaknya nggak mungkin nih udah cuekin aja. Ya. Tapi Gitu ya. paling penting yaitu perubahan mindset dari orang yang melakukan catcalling. Betul. Iya. Jadi yang laki-laki tolong dibantu untuk Dan kalau emang dia perempuan UFC, berantemin aja sekalian. Lah kalau perempuan Iya, UFC kan boleh dong bang, Iya. punya teknik dan segala macam dong. Betul. Muay Thai segala, ya kan kita nggak tahu. Kita Lanjut. langsung pertanyaan kedua ya. Boleh ya. Yang kedua dari. Dari @Trisha Fahira. Oke. Tahu Kak Ayu pas jadi guide KTT G20 kemarin kagum banget kebiasaan positif apa sih Kak yang tiap hari selalu dilakuin Kakak buat jadi pribadi kayak sekarang? Anjay. Pak. Pengen jadi putri Indonesia juga kali. Bisa jadi. Inspirasi. amin. 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 Tandain Trisha. ya Trisha. Trisha. Siap. Apa tuh yang Oke. biasa dilakuin kebiasaan positif? Kalau aku tiap hari selalu kayak sebelum tidur ya. Ini sebelum tidur berarti kan satu hari sebelumnya. Itu aku selalu mikir, oh hari ini aku udah ngapain aja. Iya. Besok aku mau apa sehingga ada hal positif atau ada perubahan positif yang bisa aku lakukan gitu. Jadi I don't start my day in the morning. I start planning my day a day before gitu. Udah review hari ini seperti apa dan udah mempersiapkan oh besok tuh gimana caranya biar hari aku tuh ada faedahnya. Apakah setiap hari kita selalu bisa membuat perubahan yang besar? Ya nggak harus. Tapi seenggaknya kita tahu tiap hari we try to do one little good thing at a time gitu. Selalu kayak oh hari ini aku udah nih bisa kok kayak gini. Walaupun it was a tough day, walaupun capek, tapi ini udah job well done. Besok gimana caranya biar hari kita itu bisa berarti bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain gitu. Nah, ini menjadi berat karena kadang orang kan jadi pressure ya. Oh hari ini aku harus perform, hari ini aku harus bagus, hari ini aku harus change the world. It doesn't mean like that. Tapi hal-hal kecil aja yang bisa kita lakukan. Do whatever it is that you have to do it, give it your all in doing that gitu. Soalnya mbak. Mantap. Crazy man. Cuma iya. Ayo itu doang gue lagi tahu lagi. Iya lagi. Iya. Cuman kan, tapi pernah nggak sih lu dalam keadaan gue mager lah hari ini lah, capek. Pernah banget. And that's okay gitu. Kadang kita kalau udah capek banget dan mau take a day off, it's doing one little good thing for yourself. Ya kan? Maksudnya kalau kita mau menjadi orang yang kontributif, kalau aku ngelihatnya kita tuh nggak bisa memberi dari gelas yang kosong.
Jadi gini, you cannot pour from an empty cup. Saat kita mau menjadi orang yang bisa memberi hal baik di sekitar kita, kalau kitanya sendiri kosong, itu nggak bisa. Jadi kalau memang kita ngerasa hari ini, I wanna take a day off, aku sering kayak gitu, kayak oke, hari ini aku cuma mau yoga, karena aku suka yoga, aku mau masak, atau aku mau makan enak, aku mau main sama kucing aku nggak mau diganggu sama orang. Kalau aku ngerasa aku yakin, ini sesuatu yang aku harus lakukan untuk mengisi diri aku, sehingga aku bisa memberi lebih baik lagi besok, dan that's a good day for me. It's Tapi jangan terus-terusan lah ya mager ini ya. Nah, gitu dia yang kadang jadi permasalahan tuh kebanyakan magernya. Nah, perlu tahu bisa membedakan mana mager, mana recharge. Itu PR. Iya. Karena kalau saat kita exhausted, itu biasanya atau kita capek lelah, itu karena kita udah melakukan banyak hal sebelumnya kan. We've given it our best. Nah, kita perlu nge-recharge, that's normal. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, capek, mau tidur-tiduran doang, nah itu males. Gitu. Iya, Iya. MLS. Recharge boleh, males jangan gitu ya. Recharge boleh, males mager jangan. Oke. Sip, lanjut ya. Pertanyaan ketiga dari mana, Bang? Dari Novi_Asyadiah_. Oke. Apa yang Underscores. Oke. Oke. That's crazy, man. Ke bawah aja, ke bawah. Mas Ian, maaf ya, Mas Ian ya. Iya. Apa yang bikin kakak selalu ingin terus grown setiap hari? Growth. Ingin terus bertumbuh setiap harinya. Bertumbuh ya, gitu. Yang nanya juga jadi bahasa Inggris, Mang. STY banget nih dia nih. Iya. Tahu STY, Mbak? STY tahu nggak? Sotoy. Tapi ini kurang lebih sebenarnya masih kelanjutan yang tadi ya. Iya. Apa sih yang bikin lo gua harus bertumbuh terus nih tiap hari nih? Ya, karena aku tuh ngerasa kayak aku ada di posisi aku yang sekarang itu karena banyak hal yang udah dikasih orang-orang ke aku gitu. Aku jadi Putri Indonesia mungkin karena there are people who believe in me, banyak orang yang support aku, banyak orang yang percaya sama aku, banyak orang yang ngebantuin setiap langkah dalam perjalanan aku tuh bukan cuma aku sendiri. Jadi dengan apa yang aku udah capai sekarang, yang dapat crown, dapat title, CV-nya bagus itu kan aku. Padahal sebenarnya yang berkontribusi itu banyak gitu. Betul. Nah, aku ngerasa aku punya kewajiban untuk Give back to. do something gitu with what I have now. Karena I've profited so much from the privilege that I have tuh banyak banget. Kemudahan-kemudahan. Lu nganggukin apa lu? Iya, ini kan harus ada bahasa Indonesianya. Oh iya. Makanya kayak bisa ngangguk. Iya. Kalau bahasa Inggris ya udahlah ya. Iya. Dikit-dikit ngerti Bang saya. Ya, udah banyak banget lah ya keuntungan-keuntungan yang lu dapet ya. Jadi mau nggak mau kayak aku harus bisa gimana caranya mengembangkan diri sehingga I can give more, more gitu. With what people put in me, aku selalu ngerasa kan ini orang tuh kasih. Benar. People tuh invest loh in me. Betul. Walaupun mereka nggak mau anything in return, I believe kayak people emang kayak out of mungkin kebaikan, mungkin mereka memang sayang. Betul. Iya. Ya, mereka invest loh, they invest their time, energy. My parents invest money in raising me. Kalau aku nggak bisa, Iya. kalau Banyak lagi bahasa aku Inggrisnya. nggak bisa menjadi, aku harus jadi investasi yang bisa memberikan cuan gitu. Cuannya bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kebaikan. Kebaikan, bener. Keinginan lu yang cukup besar untuk memberi manfaat untuk masyarakat luas gitulah ya. Amin. Sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Betul, cakep banget masuk. Bagus. Seperti contohnya saya Mbak, Iya. bisa hadir di podcast ini karena Bang Rian. Emang iya? Iya, itu relasi dan rekomendasi dari Bang Rian ini membuat saya ada di sini. Sebenarnya lebih ke bayarannya murah. Kalau saya Gitu dong, jangan bohong. yang murah siapa ya? Komang gitu. Sebenarnya begitu sih. Iya, cuman ini kan tetap lah ya. Iya benar. Lanjut. Pertanyaan keempat dari Reni. Mbak, kalau mau laporin kekerasan terhadap perempuan ini kemana? Kadang lihat tetanggaku kasihan dimarahin suaminya tiap hari. Oke. Nah, kadang kita mau lapor cuman kayaknya ngurusin rumah tangga orang gitu nggak apa-apa ya? Nah. Ngelapor ya? Iya, Nah, kayak itu gitu. Dan dia kemana? Iya. Kalau bukan kita mengalami ya, kalau aku sih ngelihatnya, apalagi di posisi kita kenal nih, tetangga deket kan, ya kalau bisa sebelum kita ngelapor itu coba diajak ngobrol. Maksudnya biar nggak kayak ikut campur gitu ya. Kalau aku ya ngelihatnya, kalau suaminya lagi nggak ada gitu ya, udah kita pendekatan secara personal. Iya. Make sure mereka tuh oke nggak, apa sih yang terjadi,
karena kita nggak bisa juga dong cuma ngedenger Iya. sekilas Iya. dimarahin, kita nggak tahu kan dimarahinnya karena apa. Ya, gitu. entah karena kesalahannya si ibunya sendiri. Nah kita nggak tahu. Benar. Of course kita pengen menjadi orang yang bisa melindungi, Benar. iya kan. Tapi kalau persis di situasi ini, Iya. kalau kita masih bisa personal approach, coba personal approach. Kalau mereka memang benar-benar kayak kita lihat, wah kasihan nih, kayaknya selain dimarahin dia dipukulin juga. Ya. Kita harus laporin. Lapor ke Dan RT lapornya- setempat dulu tuh. Pastikan memang Bisa. dia membutuhkan bantuan gitu ya. Dan tapi kadang gini, kita perlu tahu saat menjadi korban, banyak juga yang ngerasa mereka nggak butuh bantuan. Tapi kita harus bisa kayak hadir di sana, Iya. make sure kayak ini tuh nggak oke loh. Saat mereka, kadang kita bisa dengarkan, kayak mereka bilang, iya nih aku dipukulin gara-gara, ya aku juga nyebelin sih gitu. Iya, itu tuh banyak banget. Iya, Banyak banget cewek kayak gitu, heran. Temen aku juga ada, itu kepalanya diinjak dan dia kayak, oh ya udah dia sayang sama aku. Nah saat mereka Aduh, Sayang pala lu gak diinjek gila. Gila kali normal. karena sayang ya. Iya, Malah kayak- aduh, ya Allah. Maksud aku, Duh. nah kita perlu hadir di sana untuk ngasih tahu, oh, this is not okay. Memberikan Ini nggak pemahaman normal, ya. ini Iya, nggak iya, normal nggak dan normal. kamu perlu yuk kita cari bantuan. Iya. Yuk kita cari bantuan gitu. Berikan mereka kesadaran bahwa this is not okay. Tapi kalau kayak di kasus lain gitu misalnya, kalian udah tahu, memang kalian lihat mereka dipukulin, kalian lihat mereka memang ada kekerasan secara seksual, misalnya ngelihat ada anak yang diperkosa, mungkin ngelihat ada anak ditarik, diperkosa di semak-semak gitu. Nah itu you need to ask for help. Nah kemana? Ya bisa ke local authority setempat, bisa ke social media atau hotline-nya Komnas HAM, bisa ke hotline Sapa 129. Jadi 129 ya. Apa? Itu telepon tuh ya. dan worst case scenario gitu. Of course kayak kita pengennya kan secara jalur hukum yang berlaku kan. Tapi kalau memang udah bener-bener buntu, internet do your magic. Iya lagi. Kumpulin Iya, bukti itu iya. penting banget. Karena apalagi kejadian kayak gini, kita adalah seorang saksi. Jadi kumpulkan kesaksian, be a good witness yang bisa memberikan kekuatan nanti saat misalnya di wawancara gitu. Jadi jangan cuma nggak tahu atau pernah dengar. Jadi beneran kalau bisa direkam. Kalau memang benar Iya, ada iya, kejadian iya. pemukulan atau kekerasannya udah fatal, find proof gitu, cari bukti. Itu Iya. sih Bang. Kesaksian lu tadi siapa namanya tadi tuh? Kesaksian lu tuh penting, Reni ya. Reni. Suara lu penting, Reni. Kalau emang lu mau bantu ngobrol sama tetangganya ya. Betul. Iya. Kalau emang nggak ada lagi yang bisa lakuin, internet do your magic. Tau nggak artinya? Internet Jadi pesulap. Jadi pesulap. Internet jadi Bantu ya. Siap. Ayo, terima kasih banyak. Ayo, makasih Keren banyak. banget obrolan kita hari ini. Gue pikir kita bakal ngobrolin Putri Indonesia, Iya, kecantikan, iya. lenggak-lenggok. Taunya emosian gue ngobrolin ginian, Mang. Iya, ternyata ini permasalahan penting nih. Jangan dicuekin, jangan belaga nggak ada nih ya. Nah Tapi itu. Mbak, dari tadi gue mau nanya Bang, Ya. umur berapa sih Mbak? Nggak mau nanya aja. Temen kuliah gue seumuran sama Umur gua. berapa? Enggak. Enggak mau nanya Mbak. Enggak ya? Mbak umur berapa Mbak? Coba. Salah serba salah kan? 27 kali ya? Enggak dong. Oh 26. Oh, situan saya 2 tahun. Saya 28. Enggak kali juga sih. Apa? Oke. Lu pikir lu nyebut beda 2 tahun jadi masuk, Mang? Enggak. Enggak nolong, Mang. Enggak nolong. Mau pecah aja di akhir-akhir. Benar. Nah, iya yuk. Kalau mau tahu info-info yang lebih banyak bisa lihat kemana sih? Follow mungkin Instagram siapa? Tentang apa nih? Kalau aku Aisyah Raswe, kalau mau update tentang UNFPA, kita punya UNFPA account, UNFPA Indonesia account, ada di all social media platform juga. Kita punya Instagram, kita ada YouTube, kita ada Facebook. Banyak sebenarnya, udah banyak banget ya platform lu mau nonton ada apa. website-nya juga. Jadi Website. Iya. lengkap banget. Terus kalau mau lihat official site, ada yang government yang punya pemerintah, kita ada Instagram, social media account-nya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Jadi banyak banget. Banyak banget. Iya. Banyak banget. Lu mau info bisa. Ujung jempol. Iya, lu bisa lihat tadi tuh sebenarnya dibilangin Ayu. Terus kalau mau lapor tadi kemana? Ada Sapa 129. 129. Kementerian, ada juga Komnas Perempuan. Terus banyak ada local authorities juga. Pihak berwajib Iya. setempat. Wah, sudah banyak banget yang bisa dilakuin lah sebenarnya ya. Bisa diakses. Iya. Tapi selain follow yang tadi itu,
Kalian juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @pamangrab.tv dan kalian juga boleh share cerita-cerita kalian. Barangkali kalian nanti bisa duduk di sini dan ngobrol bareng kita. Ya, dan jangan lupa buat semuanya. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komentar kalian penting banget buat kita. Dan juga jangan lupa apa? Loncengnya. Dicocol tombol loncengnya. Ya. Itu emang paling berkesan. Dia Siap. beberapa hari ini. Oke, silakan. boleh saya tutup? Ya. Akhir kata dimanapun kalian berada, saya Rian. Saya Komang Belantara. Ayo. Oke. Ya. Jangan lupa sabat dulu. Dah.